Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiadi. Saya dari Perbankan Syariah AD semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persediaan materi dari akuntansi keuangan. Yang A adalah pengertian persediaan. Pengertian persediaan menurut PCAK nomor 14, yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam perjalanan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Perusahaan dagang yang aktivasinya adalah membeli dan menjual barang jadi memiliki persediaan dalam bentuk barang jadi atau barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur yang harus memproses bahan baku hingga menjadi bahan jadi memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Barang dagang yang berada di gudang perusahaan tetapi bukan milik perusahaan dapat dikelompokkan sebagai persediaan. Yang B adalah jenis-jenis persediaan. Persediaan dapat dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang tersebut di dalam urutan pengerjaan produk, yaitu Asauri 1998. Yang pertama, persediaan bahan baku, raw material stock, merupakan persediaan dari barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Barang ini bisa diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari supplier yang menghasilkan barang tersebut. Yang kedua, persediaan bagian produk atau purchase part merupakan persediaan barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain yang secara langsung di-assembling dengan parts lain tanpa melalui proses produksi. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu atau supply stock merupakan persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi, tetapi tidak merupakan bagian dari barang jadi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi, work in process, merupakan barang-barang yang belum merupakan jadi, akan tetapi masih diproses lebih lanjut sehingga menjadi barang jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi, finished good, merupakan barang-barang yang selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk disalurkan kepada distributor, pengecer, atau langsung dijual ke pelanggan. Yang C, fungsi persediaan. Efisiensi operasional suatu organisasi dapat ditingkatkan karena berbagai fungsi penting persediaan. Yang pertama, harus diingat bahwa persediaan adalah sekumpulan produk fisikal pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses, dan kemudian barang jadi. Fungsi-fungsi dari persediaan antara lain, yang pertama, fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Persediaan ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi langganan tanpa tergantung supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengandaian dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen-departemen dan proses-proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari pelanggannya. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau diramalkan disebut fluctuative stock. Yang kedua, fungsi economic loss sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan dalam hal pembelian. Biaya pengangkutan per unit lebih murah karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan.
Yang ketiga, fungsi antisipasi. Sering perusahaan menghadapi fluktuasi pemerintahan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Di samping itu perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang selama periode permintaan kembali, sehingga memerlukan kuantitas persediaan ekstra yang sering disebut persediaan pengaman. Pada kenyataannya, persediaan pengaman merupakan pelengkap fungsi decoupling yang telah diuraikan di atas. Persediaan antisipasi ini penting agar kelancaran proses produksi tidak terganggu. Yang D, metode pencatatan. Metode pencatatan. Persediaan perusahaan dicatat dan diakui sebesar harga belinya, bukan harga jualnya. Harga beli adalah harga yang tercantum di faktur pembelian. Jika dalam transaksi pembelian terdapat pengeluaran tambahan seperti ongkos angkut pembelian, maka akan dicatat di akun yang terpisah, yaitu akun ongkos angkut pembelian. Jika dalam transaksi pembelian tersebut perusahaan memperoleh potongan pembelian, maka harus dicatat di akun yang terpisah, yaitu akun potongan pembelian, walaupun akun-akun tersebut pada akhirnya akan dijumlahkan ketika menghitung beban pokok penjualan. Tetapi pada dasarnya persediaan barang dagang harus dicatat sebesar harga belinya. Metode fisik. Metode fisik atau disebut juga metode periodik adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara terinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang. Penggunaan metode fisik mengharuskan perhitungan barang yang ada tersisa pada akhir periode akuntansi ketika menyusun laporan keuangan. Ini adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus masuk dan arus keluar persediaan dicatat secara rinci. Dalam metode ini, setiap jenis persediaan dibuatkan kartu stok yang mencatat secara rinci keluar masuknya barang di gudang, beserta harganya. Metode ini dipilah lagi ke dalam beberapa metode, antara lain yang pertama, FIFO, first in, first out. Dalam metode ini, barang yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Yang kedua, LIFO, last in, first out. Dalam metode ini, barang yang masuk sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode. Yang ketiga, moving average. Dalam metode ini, barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata bergerak. Jadi barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Karena metode perpetual mengharuskan perusahaan memiliki kartu stok, maka setiap arus keluar barang harus dapat diketahui beban pokoknya. Jadi dalam membuat jurnal transaksi penjualan metode perpetual mengharuskan akuntan mencatat beban pokok penjualannya dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Dengan demikian, dari setiap jurnal transaksi penjualan dapat diketahui laba kotor yang diperoleh perusahaan. Metode ini jika diterapkan secara murni lebih cocok digunakan dalam perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tetapi nilai per unit transaksinya tinggi. Terdapat metode taksiran yang juga dapat dipergunakan dalam penentuan harga pokok persediaan. Metode kadang-kadang diperlukan dengan pertimbangan. Perusahaan menghendaki penyusunan laporan keuangan jangka pendek dengan segera. Jika persediaan dicatat dengan menggunakan metode fisik, perhitungan jumlah fisik persediaan akan memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, harga pokok persediaan diperkirakan jumlahnya dengan menggunakan metode taksiran. Apabila terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan sebagainya,
maka metode taksiran ini dapat dipergunakan untuk menaksir jumlah persediaan yang telah musnah dan yang tersisa. Metode ini juga dapat dipergunakan untuk menaksir jumlah persediaan yang ada sebelumnya terjadi pembelian dan penjualan. Terdapat dua metode taksiran yang sering digunakan, yaitu metode laba kotor. Harga pokok persediaan umumnya ditentukan berdasarkan persentase laba kotor penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya. Persentase laba kotor biasanya dihitung berdasarkan data laba kotor dari periode-periode yang lalu. Dalam metode ini diperlukan data-data mengenai hasil penjualan, persediaan awal dan pembelian bersih. Pembersihan beli ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur dan potongan pembelian, di samping data mengenai persentase laba kotor. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan harga pokok penjualan, yaitu hasil penjualan dikurangi laba kotor. Yang kedua, menentukan harga pokok barang yang tersedia dijual, yaitu persediaan awal tambah pembelian bersih. Yang ketiga, menentukan persediaan akhir, yaitu harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok penjualan. Metode harga eceran. Pada dasarnya metode ini tidak berbeda dengan metode laba kotor dalam menentukan harga pokok persediaan dengan menggunakan taksiran. Jika metode laba kotor menggunakan persentase laba kotor sebagai dasar penentuan persediaan akhir, namun metode ini menggunakan persentase dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan harga jual barang yang tersedia dijual. Dengan demikian, di sampingnya data mengenai harga pokok persediaan awal dan akhir pokok barang yang dibeli, metode ini memerlukan data mengenai harga jual dari persediaan awal dan barang yang dibeli. Metode ini banyak digunakan dalam perusahaan yang menjual sebagai jenis barang dagang secara eceran karena perhitungan fisik persediaan yang jumlah maupun macamnya relatif banyak memakan waktu yang lebih relatif lama. Yang D. Pengukuran persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 05 paragraf 14 dan 15, persediaan disajikan sebesar: yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lain yang secara langsung dapat dibebankan kepada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya serupa mengurangi biaya perolehan. PSAP nomor 5 paragraf 19. Yang kedua, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. PSAP nomor 05 paragraf 22. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. PSAP nomor 05 paragraf 22 dan 24. Penggunaan metode lain dalam valuasi persediaan. Ada 3 metode penilaian persediaan menurut PSAK 14, yaitu metode harga pokok. Dalam metode ini, harga pokok persediaan akhir akan dicantum dalam neraca. Metode ini tidak membedakan antara harga pokok persediaan dan nilai persediaan dalam neraca. Harga pokok persediaan barang dapat ditentukan dengan cara LIFO, FIFO, atau rata-rata tertimbang atau yang lainnya, dan hasilnya dicantumkan dalam neraca tanpa perubahan. Metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah, sesuai dengan prinsip akuntansi yang lain, persediaan barang akan dicantumkan dalam neraca dengan nilai sebesar harga pokoknya. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, penyimpangan dari prinsip harga pokok dapat dibenarkan. Apabila pada akhir periode terjadi perubahan harga persediaan barang di mana nilai pengganti atau biaya memproduksi persediaan bisa lebih rendah dari harga pokok barang-barang tersebut, maka dapat digunakan metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Nilai bersih yang dapat direalisasikan merupakan batas maksimum yang diperkenankan untuk mencantumkan persediaan dan disebut batas atas. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dikurangi laba normal merupakan batas minimum di mana nilai persediaan barang tidak boleh lebih rendah.
Untuk menentukan dengan nilai berapakah persediaan barang akan dicantumkan dalam neraca, pertama kali dibandingkan antara harga pokok dengan harga pasar dipilih yang lebih rendah. Jumlah yang lebih rendah tersebut kemudian dibandingkan dengan harga atas dan batas bawahnya. Bila jumlah yang lebih rendah tersebut masih dalam batas-batas atas dan bawah, maka nilai persediaan dalam neraca adalah jumlah yang lebih rendah tersebut. Tapi bila jumlahnya yang lebih rendah tersebut di luar batas atas atau di bawah batas atas bawah, maka persediaan akan dinilai dengan batas atas atau batas bawah. Metode harga jual. Metode penilaian persediaan harga jual berdasarkan pada prinsip harga pokok untuk penilaian persediaan, yaitu dengan mencantumkan persediaan dan harga jual bersihnya dapat diterima asalkan dipenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ada kepastian bahwa barang-barang itu akan dapat segera dijual dengan harga yang telah ditetapkan. Yang kedua, merupakan produk standar yang pasarnya mampu menampung serta sulit untuk menentukan harga pokoknya. Penyimpangan dengan penilaian sebesar harga jual biasanya dilakukan untuk produk dari tambang logam mulia atau emas dan perak, dan hasil-hasil pertanian atau peternakan. Apabila persediaan dicantumkan dalam neraca sebesar harga jual bersihnya, maka metode penilaian yang digunakan hendaknya dijelaskan dalam neraca. F. Pengungkapan. Persediaan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan hal-hal sebagai berikut antara lain. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual untuk diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dan hasil verifikasi fisik dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using.